Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang apa itu file CSS. Kita akan membahas dasar dan bagaimana cara penerapannya. Nah, CSS itu sendiri singkatan dari Cascading Style Sheets, adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan website. Nah, fungsi dari CSS ini sendiri yaitu mengatur warna, font, dan layout. Kemudian memberikan tampilan yang lebih menarik dan responsif. Nah, CSS ini sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada inline CSS, internal, dan eksternal. Nah, ketiga jenis ini memiliki perbedaan masing-masing. Inline CSS itu ditulis langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Sedangkan internal CSS itu ditulis dalam text style di dalam bagian head pada file HTML. Kemudian external CSS itu ditulis dalam file terpisah, file yang terpisah dari ekstensi CSS. Dan dihubungkan menggunakan tag link. Nah, struktur dari file CSS ini sendiri, yang pertama ada selector, kemudian property dan value. Nah, pada bagian selector ini adalah elemen HTML yang ingin diberi gaya. Kemudian pada struktur property yaitu tampilan yang ingin diatur, contoh seperti warna dan ukuran. Kemudian value ini sendiri yaitu nilai dari properti tersebut. Contoh, sini saya tuliskan contoh bentuk dari struktur file CSS. H1 kurung kurawal color titik 2 blue titik koma font size titik 224 px kurung kurawal. Contoh, contoh filenya seperti ini. Kemudian cara menghubungkan file CSS yang di dalam yang terpisah dari file HTML. Biasanya cara menghubungkannya itu menggunakan tag link dalam head pada bagian file HTML. Contohnya seperti ini. Link rel sama dengan tanda petik style sheet ref sama dengan style CSS. Namun sebelum kita menggunakan tag link, kita pastikan dulu apakah file CSS berada di dalam directory yang sama atau path yang benar, atau kita harus meletakkan file CSS dan dengan file HTML kita di dalam satu folder yang sama. Nah, manfaat dari file CSS ini sendiri yang pertama ada konsistensi, yaitu tampilan seragam di seluruh halaman. Jadi konsisten, semua halamannya itu konsisten. Kemudian efisiensi, terutama menghemat waktu dengan memisahkan kode tampilan dari struktur HTML. Kemudian kemudahan pemeliharaan, gaya dapat kita perbarui hanya dengan mengedit satu file. Nah, tips dan triks dari saya untuk menggunakan file CSS ini, gunakanlah nama kelas yang deskriptif untuk kemudahan pengelolaan. Kemudian hindari penggunaan inline CSS sebanyak mungkin. Nah, lalu manfaatkanlah tools seperti Chrome DevTools untuk debugging, untuk mencari kesalahan pada file CSS kita. Kemudian gunakanlah framework seperti Bootstrap untuk mempercepat pengembangan. Nah, jadi kesimpulannya, CSS ini adalah alat yang penting dalam pengembangan website modern. Kemudian menguasai CSS akan meningkatkan kemampuan Anda untuk menciptakan desain web yang menarik dan fungsional. Kemudian mulailah belajar dasar-dasar dan terus explore fitur-fitur lanjutan. Karena untuk mendesain sebuah web itu file CSS ini sangat diperlukan. Apalagi dalam era modern seperti saat ini. Nah, jika ada pertanyaan boleh diajukan.
Mungkin hanya sekian dari saya. Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.